Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Miss, kembali lagi dengan Miss di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Miss akan menjelaskan materi kita di bab kedua mengenai cerita fantasi. Jadi perhatikan dengan baik ya. Cerita fantasi. Baiklah anak-anak, sebelum Miss jelaskan pengertian dari cerita fantasi, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih fantasi itu? Fantasi adalah sesuatu yang berhubungan dengan khayalan atau yang berhubungan dengan imajinasi. Fantasi terbagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Yang pertama, fantasi aktif. Dikendalikan oleh pikiran, kemauan untuk menghasilkan suatu karya. Contohnya, penulis dan pelukis. Yang kedua, fantasi pasif. Tidak dikendalikan oleh pikiran, hanya angan atau mimpi. Contoh, melamun. Cerita fantasi adalah karya yang dibangun dalam alur penceritaan normal, tetapi bersifat imajinasi. Ciri-ciri cerita fantasi. 1. Terdapat keanehan, misterius, dan keajaiban. Maksudnya, cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, gaib, dan misterius yang tidak ditemui dalam dunia nyata. 2. Ide ceritanya terbuka. Maksudnya, ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide ceritanya terkadang bersifat sederhana, namun mampu memberikan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah supranatural, gaib, atau futuristik. 3. Tokohnya unik. Maksudnya, tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Biasanya, tokoh-tokoh yang memiliki peran kesaktian. 4. Menggunakan berbagai latar. Maksudnya, latar yang digunakan dalam cerita fantasi dapat menembus dimensi ruang dan waktu. 5. Bersifat fiksi atau khayalan. Maksudnya, cerita fantasi ini sifatnya fiktif dan bukan kejadian nyata. 6. Gaya bahasa. Maksudnya, bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan non-formal atau tidak baku. Jenis-jenis cerita fantasi. 1. Cerita fantasi total. Berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu yang terdapat pada cerita, tidak semua terjadi dalam dunia nyata. 2. Cerita fantasi irisan. Berisi cerita fantasi yang mengungkapkan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang terjadi pada dunia nyata. 3. Struktur cerita fantasi. 1. Orientasi atau pengenalan cerita. Maksudnya,
di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, tokoh, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. 2. Konflik. Maksudnya, terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. 3. Resolusi. Maksudnya, penyelesaian dari masalah yang sedang terjadi dan bagian penentu yang mengarah pada ending. 4. Ending, yaitu penutup cerita. Dibagi menjadi 2, yaitu happy ending, sad ending.